Benarkah IPO MSTI ini mesti to the moon? Yuk kita bahas. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, supaya kamu nggak ketinggalan info terkini dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham. PT Master System Infotama Tbk dengan kode tiker MSTI merupakan perusahaan penyedia berbagai layanan ICT, diantaranya data center, cloud infrastruktur, big data dan analitik, serta adaptive security arsitektur. Berdasarkan Euromonitor, Perseroan adalah perusahaan penyedia solusi IT terbesar ketiga di Indonesia dalam hal pendapatan pada 2022 dengan pangsa pasar sebesar 6,9%. Mitra global Perseroan diantaranya Cisco, HP, F5, VMware, Cloudera, Amazon Web Services, dan Google Cloud Platform. PT MSTI didirikan pada tahun 1994 sebagai distributor PC. Lalu di tahun 1996 memulai bisnis di bidang jaringan dan juga integrasi sistem dan hanya memiliki 20 klien. Lalu di tahun 2009 kliennya bertambah dari yang di tahun 1996 cuma 20 orang, di tahun 2009 kliennya bertumbuh menjadi 140. Lalu di tahun 2018, perusahaan ini sudah mulai masuk ke bidang AI, IoT, dan fokusnya ke intellectual property dengan jumlah klien menjadi 1000 lebih. Lalu di tahun 2023, MSTI memperoleh penghargaan dari Cisco dan juga NICE. Dari sini kita tahu kalau perusahaan ini bukan perusahaan yang baru berdiri lalu ada pendapatan bersih sedikit dan langsung IPO. Tapi untuk perusahaan ini udah berdiri sejak tahun 1994 atau kurang lebih udah sekitar 29 tahun teman-teman. Selain itu, hal yang membuat menarik, beberapa pelanggan Perseroan ini berasal dari berbagai industri seperti jasa keuangan, manufaktur, telekomunikasi, hingga pertambangan dan juga migas. Dan kalau kita lihat di sini, top 5 pelanggannya itu bukan kaleng-kaleng ya teman-teman. Seperti ada Telkom Indonesia dengan kontribusi 23,5%, lalu Bank Mandiri dengan kontribusi sebesar 9,2%, Telkomsel 8,3%, Bank UOB 8,3%, dan Bank Indonesia 4,9%. Sebuah perusahaan yang sudah memiliki pelanggan-pelanggan besar seperti ini teman-teman, biasanya pendapatannya akan lebih stabil teman-teman, karena memang basis pelanggannya itu sudah cukup kuat. Berbeda sekali dengan perusahaan-perusahaan yang sumber pendapatannya itu belum pasti dan itu bisa menyebabkan pendapatannya bisa naik, bisa turun. Kontribusi pendapatan berdasarkan segmen operasi per April 2023, 50,4% diperoleh dari penjualan perangkat keras data center, yaitu sebesar 375,8 miliar. Lalu 25,4% diperoleh dari penjualan perangkat lunak, yaitu sebesar 189 miliar. Kemudian 17,6% dari jasa perawatan dengan pendapatan sebesar 130,9 miliar. Dan 6,6% dari jasa instalasi sebesar 49,5 miliar rupiah. Kontribusi penjualan berdasarkan segmen pelanggan per April 2023, 44,9% dari jasa keuangan yaitu sebesar 334,4 miliar rupiah, lalu 39,9% dari telekomunikasi dengan nominal sebesar 297,4 miliar, kemudian 2,4% dari sektor migas sebesar 17,5 miliar, 1% sektor publik sebesar 7,5 miliar, dan 11,9% perolehan dari penjualan lainnya dengan pendapatan sebesar 88,3 miliar rupiah. Dari sini bisa kita lihat kalau pelanggan terbesarnya itu dari jasa keuangan ya teman-teman, dan harusnya untuk perusahaan keuangan untuk pembayaran tagihan seharusnya lancar ya teman-teman, dan dengan begitu akan sangat berpengaruh terhadap cash flow perusahaan. Kinerja keuangan dari tahun ke tahun, di tahun 2020 pendapatannya sebesar 2,8 triliun rupiah, lalu di tahun 2021 naik menjadi 3,1 triliun rupiah. Dan jika dipersentasikan, kenaikannya itu sebesar 7,5%. Kemudian dari 2021 ke 2022 naik menjadi 3,5 triliun rupiah dengan kenaikan sebesar 12,7%. Dan per April 2022 dan April 2023 naik 16,5%. Kenaikannya luar biasa ya teman-teman. Padahal dengan pendapatan triliunan rupiah, untuk membuat pendapatan keuangan selalu meningkat, biasanya itu cukup sulit teman-teman. Tapi di perusahaan ini bisa membuktikan kalau dari tahun ke tahun pendapatannya terus meningkat. Dan dari sisi laba bersih,
di tahun 2020 berhasil mencatatkan keuntungan sebesar 313 miliar, lalu di tahun 2021 naik menjadi 327 miliar, atau jika dipresentasikan, kenaikannya sebesar 4,5%. Kemudian di tahun 2022, pendapatan bersihnya naik lagi menjadi 399 miliar, atau jika dipresentasikan sebesar 22%. Dan per April 2022, pendapatan bersihnya sebesar 42 miliar, dan di April 2023 naik menjadi 50 miliar, atau jika dipresentasikan sebesar 17,1%. Wah, ini kinerja keuangannya bisa dibilang cukup baik ya teman-teman, di mana pendapatannya itu triliunan, dan dari tahun ke tahun pendapatan bersihnya juga ikut naik. Dan menurut saya kinerja keuangan seperti ini sangat menarik ya teman-teman. Valuasi MSTI berdasarkan laporan keuangan per April 2023, potensi market cap-nya sebesar 4,5 sampai dengan 5,3 triliun rupiah. Dengan price per share 1,2 sampai dengan 1,5 kali dan PE-nya 11,1 sampai dengan 13,1 kali. Sedangkan PBV-nya 2,1 sampai dengan 2,3 kali. Valuasinya bisa dibilang cukup wajar ya teman-teman, atau bahkan kalau untuk sekelas IPO, valuasinya ini bisa dibilang cukup murah teman-teman. Dan dengan kinerja keuangan yang tadi sudah saya bahas, ini sangat menarik sih teman-teman. Perusahaan ini punya kebijakan dividen ya teman-teman, di mana direksi perseroan dapat memberikan usulan pembagian dividen kas sebanyak-banyaknya 70% dari laba bersih perseroan mulai tahun 2024 berdasarkan laba tahun berjalan di tahun buku 2023. Nah, jadi cocok nih teman-teman buat kamu yang suka dengan dividen, karena perusahaan ini punya kebijakan dividen yang cukup menarik. Pada IPO ini rencananya jumlah saham yang ditawarkan sebanyak 667 juta lembar atau sekitar 20% dengan harga penawaran 1.355 sampai dengan 1.595 dengan potensi pendanaan sebesar 903,8 miliar sampai dengan 1,06 triliun rupiah. Ini IPO-nya jumbo ya teman-teman, bukan IPO kaleng-kaleng ya. Dan bagi kamu yang ingin mengikuti IPO-nya, ada baiknya untuk mencatat jadwal berikut ini. Penawaran awal di tanggal 20 sampai dengan 26 Oktober 2023, penawaran umum di tanggal 2 sampai dengan 6 November 2023, dan tanggal pencatatannya di 8 November 2023. Bagi teman-teman yang mau ikut penawaran awal, udah bisa ya teman-teman. Tapi kalau yang mau ikut di penawaran umum nanti ya, masih di tanggal 2 sampai 6 November 2023. Masih ada cukup banyak waktu dari sekarang bagi teman-teman yang mau mengalokasikan RDN-nya supaya bisa ikutan IPO-nya. Rencana alokasi dana IPO sebesar 101,6 miliar atau jika dipresentasikan sekitar 9,6 sampai dengan 11,2% digunakan untuk pembayaran sebagian utang pokok kepada PT Bank OCBC NISP. Lalu sisanya akan digunakan untuk modal kerja perseroan. Ya, mudah-mudahan modal kerjanya ini digunakan untuk bekerja menggoreng sahamnya ya teman-teman, supaya para IPO hunter bisa cuan sampai luber-luber. Yang menjadi underwriter pada IPO ini adalah Indo Premier Sekuritas dan juga Maybank Sekuritas Indonesia. Indo Premier ini biasanya kalau mengawal IPO memang suka barengan ya teman-teman, karena memang IPO yang dikawal itu biasanya IPO jumbo. Yang saya masih ingat betul adalah saat Indo Premier mengawal IPO-nya Prey. Nah, ini Indo Premier benar-benar sendirian mengawal IPO-nya. Tapi bisa kita lihat sekarang, dari harga tertinggi saat IPO, sekarang harganya tinggal Rp690, teman-teman. Perlu teman-teman ingat juga, kalau GoTo, salah satu underwriter-nya adalah Indo Premier Sekuritas ya teman-teman. Dan bisa kita lihat sekarang, untuk harga GoTo sendiri udah hampir gocap ya teman-teman. Kalau kita lihat histori, memang Indo Premier ini kalau mengawal IPO cukup ngeri juga ya. Tapi apakah hal tersebut juga akan terjadi pada IPO ini? Menurut teman-teman gimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Bagi kamu yang hanya mau beli saham dengan kategori syariah, kemungkinan saham ini masuk ke dalam saham syariah ya teman-teman. Tetapi untuk keputusan final mengikuti OJK dan juga DSN MUI. Sebagai kesimpulan, perusahaan ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang IT, khususnya data center. Kesimpulan yang kedua, dari sisi kinerja keuangan,
Ini menarik sekali ya teman-teman, karena pendapatannya dari tahun ke tahun, baik pendapatan kotor maupun pendapatan bersihnya terus meningkat. Kesimpulan yang ketiga, dari sisi valuasi bisa dibilang cukup wajar ya teman-teman, apalagi kalau ini perusahaan IPO. Kesimpulan yang keempat, perusahaan ini juga punya kebijakan dividen ya teman-teman, di mana Dewan Direksi bisa mengajukan pembagian dividen sebesar 70% dari pendapatan bersih. Kesimpulan yang kelima, dana hasil IPO sebagian besar digunakan untuk modal kerja ya teman-teman. Hanya sekitar 10% saja yang digunakan untuk membayar hutang. Kesimpulan yang keenam, yang menjadi underrated pada IPO ini salah satunya adalah Indo Premier. Dan menurut saya, IPO yang dikawal Indo Premier biasanya itu kurang menarik. Bahkan harganya sekarang udah pada turun teman-teman. Dan ini menurut saya sih cukup jadi catatan yang kurang menarik. Pada IPO ini kemungkinan saya ikutan ya teman-teman, karena ada banyak hal yang cukup menarik dari IPO ini. Dan disitulah yang membuat saya memutuskan untuk kemungkinan ikut pada IPO ini. Kalau teman-teman gimana? Ikutan juga atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Dan bagi kamu yang suka mengikuti info terkini mengenai saham dan juga pembahasan IPO menarik, yuk subscribe dulu YouTube Meja Saham.